Oke, sudah masuk semua guys. Kalian bisa dengar suara saya guys? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Oke, kita mulai ya kuliah hari ini ya guys. Kita kuliah tentang teknologi internet. Kita hari ini sudah pertemuan yang ketiga. Oke, ini kita langsung aja guys, karena materinya cukup sangat banyak. Kita akan belajar tentang keamanan komputer dan komunikasi. Oke, ini perlu kita ketahui hingga saat ini sudah berjuta-juta orang menggunakan komputer ya, baik di rumah, sekolah, tempat kerja, bahkan kita aja kerja, kuliah seperti ini tentu pakai komputer. Komputer macam-macam, smartphone itu juga termasuk kategori komputer. Berbasis personal jaringan atau internet, teknologi informasi yang semakin maju dan berkembang memiliki banyak keuntungan dalam kehidupan manusia. Namun di balik itu semua ada aspek negatifnya juga yang banyak terjadi seperti kejahatan komputer meliputi pencurian, penipuan, pemerasan dan banyak lainnya. Untuk itu keamanan komputer atau sistem informasi sangat harus terjamin. Ya, sampai sini harus pahami ya guys. Kita dengan menggunakan internet kita tidak ada batasan apapun dalam dunia, ya kan guys. Tapi tingkat resikonya juga cukup sangat-sangat tinggi. Ini ancaman pada sistem komputer dan komunikasi antara lain. Ini ya guys, survei yang pernah dilakukan bahwa pengguna internet itu tidak memiliki pengetahuan tentang keamanan online, sehingga mereka rentan menjadi korban kejahatan online. Pada studi yang lain menunjukkan bahwa pengguna menganggap diri mereka mampu mengenal kapan mereka dimanipulasi, baik legal maupun ilegal, dalam suatu kondisi yang sungguh sangat naif. Di Amerika, kebanyakan orang percaya bahwa pemerintah berupaya untuk membuat internet aman, meskipun mereka tidak mempercayai institusi federal yang bertanggung jawab menyusun dan memperkuat hukum online. Akan tetapi, yang terpenting dari semua itu, kita semua individu harus mampu melindungi keamanan sendiri. Hasil survei Microsoft menemukan bahwa 63 responden di Indonesia menghadapi berbagai risiko online. Namun hanya 3% yang menyatakan proaktif melindungi diri dari risiko tersebut. Sisanya 83 tidak menyadari ya kewajiban pengguna internet Indonesia terhadap ancaman online sebenarnya termasuk tinggi dibandingkan rata-rata 20 negara lain. Di survei yaitu 47%. Update software rutin adalah salah satu langkah dasar untuk meningkatkan keamanan. Namun hal itu hanya dilakukan oleh 28% responden pengguna desktop dan 32% pengguna perangkat mobile. Jadi perlu kalian ketahui ya guys, kadang di handphone kita, di laptop kita ada minta program untuk update software ya, istilahnya pembaruan. Itu gunanya apa? Salah satunya untuk meningkatkan keamanan agar tidak bisa direntas. Ada banyak apa ya, pembobolan akibat penggunaan internet. Salah satunya kontak data diri kalian. Mungkin kalian pernah nggak dapat SMS, tiba-tiba dapat SMS mungkin dari orang yang kalian kenal, dapat dikatain apa ya, karena dia terlibat pinjaman atau apa, kalian dapat SMS. Pernah nggak guys? Belum pernah? Belum pernah, Pak. Hah?
Belum pernah ya? Berarti kalian masih aman-aman aja ya. Karena banyak sekali perentasan-perentasan yang dilakukan. Itu hati-hati, jangan terlalu menyimpan semua data diri di lewat handphone. Kemudian masalah keamanan berkaitan langsung dengan kemampuan kerja sistem komputer dan komunikasi. Pada bagian pertama ini akan dibahas ancaman pada sistem komputer dan komunikasi seperti yang disaksikan pada berikut ini ya guys. Ya, salah satunya adalah kesalahan dan kecelakaan. Ini kita akan bahas lebih lanjut guys, satu persatu. Saya akan ulas apa itu kesalahan dan kecelakaan. Kemudian bencana alam, macam-macam ya guys. Ini kesalahan dan kecelakaan. Kesalahan dan kecelakaan dalam sistem komputer bisa diklarifikasi sebagai kesalahan manusia, kesalahan prosedural, kesalahan perangkat lunak, masalah yang berhubungan dengan listrik, atau masalah data tersebut kotor. Pertama ya guys, kesalahan itu ada bermacam-macam. Halo, perlu saya garis besari, kesalahan itu ada bermacam-macam, antara lain kesalahan manusia, kesalahan prosedural. Contohnya ilustrasinya begini. Ada pesawat kecelakaan. Kira-kira penyebab pesawat kecelakaan itu penyebabnya apa aja? Biar lebih paham dulu. Ya. Manusia. Manusia. Selain manusia, apa lagi? Alamnya. Gimana? Alam, Pak. Kesalahan siapa? Cuaca, alam. Cuaca, alam, kemudian apa lagi? Ada banyak ya, mungkin dari pesawat itu sendiri, mungkin jarang diservis atau bagaimana, ya kan, ada konsleting. Jadi kesalahan itu ada banyak faktor, mungkin salah dari manusianya, kemudian faktor eksternal dari cuaca, kemudian dari mesin itu sendiri, pesawat itu sendiri ya guys. Jadi kesalahan tidak dari manusianya, kemudian dari prosedur, mungkin gara-gara prosedurnya diganti bisa menyebabkan kecelakaan. Ya, kita lanjut ya. Setidaknya kalian udah paham ya. Ada human error, ada ini ya, kesalahan pertama yang human error. Manusia kerap tidak mampu menilai kebutuhan informasi mereka sendiri. Misalnya, banyak pengguna sistem komputer dan sistem komunikasi yang tidak begitu canggih atau jauh lebih kompleks dari yang sebenarnya dibutuhkan. Kemudian, emosi manusia memengaruhi performa. Sebagai salah satu contoh, kondisi frustasi ketika bekerja dengan komputer bisa menyebabkan orang melupakan sistem komputer secara keseluruhan. Misalnya membanding keyboard, tidak akan membuat kita menjadi paham terhadap masalah yang kita hadapi. Kemudian, manusia bertindak berdasarkan persepsi mereka yang acap kali tidak mampu mengimbangi laju informasi. Dalam lingkungan organisasi modern, persepsi manusia kadangkala terlalu lambat untuk mengimbangi peralatan. Keputusan yang dipengaruhi oleh informasi yang berlebihan akan menghasilkan kesalahan. Hal yang sama terjadi juga jika informasi tersebut ada terlalu sedikit. Dan
Jadi kesalahan manusia. Manusia itu bisa disebabkan macam-macam. Salah satunya emosi. Mungkin orang itu kerja kurang depresi, terlalu depresi, sehingga bisa menimbulkan kesalahan. Contohnya, kalian pernah nggak tiba-tiba laptop tiba-tiba hang, akan menimbulkan emosi buat kalian, ya kan? Seharusnya Iya, Pak. diperbaiki dulu, ya kan? Bukan tambah memper memperberat kerusakan. Mungkin rusak keyboardnya dibuat ngetik agak susah, ya kan? Mungkin kalian terlalu emosi, kalian tekan-tekan keyboardnya, ya kan? Itu akan mempertambah kerusakan pada sistem komputer tersebut. Kemudian kesalahan prosedural. Beberapa kesalahan komputer yang spektakuler terjadi karena seseorang tidak mengikuti prosedur. Pada tahun 1999, Mas Clement Orbiter seharga $125 memberikan data dalam pound satuan Inggris untuk daya, bukan dalam Newton. Seperti 22% pound akibatnya pesawat angkasa mengorbit terlalu dekat ke Mars dan hancur berkeping-keping. Pada tahun 2001, gagalnya update perangkat lunak telah menghambat perdagangan di bursa saham New York selama 1,5 jam. Pada tahun 2009, dokumen rahasia menampilkan daftar lokasi nuklir Amerika ditampilkan pada situs pemerintahan Herbert. Kalian pernah nggak ada kalau kita beli elektronik, beli handphone, beli macam-macam, beli handphone, beli komputer, beli laptop, atau lain sebagainya, ada buku manual booknya. Pernah kalian baca atau pokoknya dihidupin, dicoba? Pernah nggak kalian baca dulu atau kalian langsung coba hidupkan? Pernah baca, Pak. Baca ya. Iya. Karena banyak sekali kesalahan-kesalahan akibat kurang membaca prosedur. Ibaratnya buku manual book, ibaratnya udah biasa punya handphone, udah biasa punya laptop, ya kan? Beli lagi baru, mungkin laptop keluaran baru, pengoperasionalnya berbeda dengan laptop zaman dulu. Akibatnya bisa menimbulkan kerusakan atau hal yang lebih parah, ya kan? Contohnya kalau zaman dulu orang beli handphone itu wajib dicas sampai 8 jam. Pernah menangi nggak, guys? Beli handphone Iya, baru, pernah. cas Iya, dulu Pak. sampai semalaman, ya kan? Iya. Sekarang udah nggak perlu, nggak boleh bahkan dicas sampai malaman, karena nanti batunya bisa ngelembung. Cukup dicas sampai penuh sudah cukup. Ada banyak hal yang mengalami perubahan-perubahan. Contohnya apa lagi? Ada banyak, ya. Oke, selanjutnya ini ya, kesalahan perangkat lunak. Ini nanti kita omongin kalau kita pesawat tersebut kecelakaan, bukan cuma dari manusianya saja, mungkin dari perangkatnya itu sendiri, mungkin dari pesawatnya, mungkin ada suatu kesalahan, ya. Berkaitan dengan istilah bug, ya. Artinya suatu kesalahan pada program yang menyebabkan program tersebut tidak bekerja dengan baik. Pada tahun 2008 ditemukan bug pada perangkat lunak yang menyebabkan pengambilan alih kendali fasilitas pengaturan air, gas, alam, dan lainnya. Pasti pada tahun 2008, pasien di pusat kesehatan veteran amitrasi mendapatkan dosis obat yang salah, keterlambatan penanganan, dan berbagai kesalahan medis lainnya terjadi karena bug dalam catatan kesehatan. Masalah data kotor. Pada saat mengetik sebuah laporan penelitian,
kita tentunya melakukan beberapa salah ketik. Orang yang memasukkan data, yang tidak henti-hentinya memasukkan aliran data mentah ke dalam sistem komputer, juga tidak luput dari kesalahan seperti itu. Banyak masalah terjadi karena data kotor. Data kotor adalah data yang tidak lengkap, kadaluarsa, tidak akurat, meskipun basic datanya memberikan kemampuan penghematan waktu dan pencarian informasi. Namun dapat pula berperan dalam mempercepat dan memperlambat data kotor. Data kotor ini seperti gini guys. Mungkin kalian IT ya, jurusan kalian apa MI ya? Iya, MI. MI ya, mungkin nanti ke depan mungkin kalian ada banyak sering menggunakan laptop, mengupdate program, menggunakan software, ya kan guys? Itu kalian harus cek software tersebut bisa berfungsi nggak dengan spesifikasi perangkat kalian. Contohnya, mungkin kalian pakai Windows 10. Kalian menginstal, anggap aja, install apa ya? Office 2019. Windows kalian bukan 2010. Kalian menginstal Office 2019. Bisa kepake nggak? Itu yang disebut data yang tidak berguna, tidak bisa dipakai, ya kan? Atau mungkin perangkat kalian terlalu canggih. Ya kan, kamu pakai Windows 10, tapi kamu menginstal Office-nya Office yang 97. Kira-kira bisa install nggak datanya? Enggak. Nggak bisa ya. Itu akan bisa menyebabkan kerusakan pada mungkin perangkat kalian, laptop kalian. Jadi itu yang disebut sistem keamanan, guys. Ya, sistem keamanan tidak hanya data tersebut dicuri, tapi juga mengantisipasi perangkat komputer kita agar tidak rusak juga. Jadi harus kalian perhatikan spesifikasinya. Mungkin kalian mau minta program apa harus dilihatin dulu. RAM-nya cukup nggak, ya kan? Kemudian Windows-nya sesuai nggak, memori yang dibutuhkannya cukup nggak, mumpuni nggak. Kalau kalian paksakan, akan bisa merusak. Risiko tinggi buat perangkat kalian, guys. Kemudian masalah lagi yang keempat adalah masalah mekanik. Misalnya printer dan sistem elektronik tidak selalu dapat bekerja. Ada kalanya perangkat tersebut mengalami kesalahan konstruksi. Mungkin terkena kotoran, terlalu panas, usang, dan rusak karena sebab yang lain. Ya, itu disebut kesalahan mekanik. Mungkin karena kena kotoran, terlalu panas, usang, dan rusak. Kemudian ini guys, tadi ada sebutin bencana alam. Bencana alam merupakan jenis kerusakan yang dapat menghancurkan keseluruhan sistem ataupun yang berbahaya bagi properti dan manusia, juga berbahaya bagi sistem komputer dan komunikasi. Sebagai contoh, bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, tornado, badai salju, mungkin Indonesia nggak ada badai salju, mungkin topan, dan sebagainya. Bila cakupan bencana sangat luas, misalnya tsunami, badai salju, dan gempa bumi, maka sistem aliran listrik dapat menjadi lumpuh. Tanpa listrik, hubungan, komunikasi, ponsel, ATM, komputer, bank tidak berguna. Paham ya guys, akibat bencana itu sistem keamanan komputer bisa terganggu. Karena apa? Tidak ada listrik. Kemudian kejahatan komputer. Dua jenis kejahatan komputer. Pertama, tindakan melanggar hukum yang dilakukan pada komputer dan telekomunikasi. Yang kedua, penggunaan komputer dan telekomunikasi untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Berikut adalah kejahatan yang dapat terjadi dari kedua jenis tersebut.
pencurian perangkat keras. Pencurian perangkat keras bisa dimulai dari mencuri aksesoris di sebuah toko komputer hingga memindahkan laptop atau ponsel dari mobil seseorang. Kriminal profesional bisa mencuri kartu chip mikro komposer dari dok bongkar muat atau membobol mesin uang dari dinding pusat perbelanjaan yang profesional ya. Ini ya perlu kalian perhatikan guys. Mungkin kalian juga ke depan akan skripsi. Ada seorang mahasiswa kebidanan Universitas Muhammadiyah Palembang bernama Yulia Perisia Dian Pratiwi. Umurnya 18 tahun. Dia kehilangan 1 unit laptop yang digunakan untuk menyimpan materi tugas akhir. Dengan begitu, ia terancam wisuda karena skripsinya tinggal tahap penyelesaian. Pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah selalu buat salinan atau cadangan backup untuk data penting kita dan simpan di tempat yang aman jauh dari komputer kita. Ini mungkin bisa buat tambah pengalaman buat kalian guys. Kalau ke depan mungkin kalian skripsi atau bikin tugas akhir, mungkin data kalian disimpan di komputer. Saya juga pernah ngalami guys, waktu saya mau ujian, tiba-tiba ada aja cobaan. Tas saya kehujanan. Udah saya kasihin plastik, kehujanan, kena air. Di luar prediksi lah laptop saya kehujanan. Waktu sebelumnya saya pakai laptop, tidak pernah namanya kena air. Tiba-tiba kena air. Padahal besok udah mau ujian. Memang karena besok udah mau ujian, karena saya terburu-buru hujan pun saya tekad. Akibatnya laptop saya kena air. Akibatnya tahu, laptop saya mati, nggak bisa dipakai. Kita nggak tambah pusing guys. Untung saya sudah terbiasa melakukan backup di Google Drive. Kalian biasakan mulai sekarang melakukan backup di Google Drive. Ya, di Google Drive, kemudian ada banyak fasilitas-fasilitas yang memberikan penyimpanan eksternal secara cuma-cuma yang kita bisa akses di mana saja. Kalau flash disk, kalau ketinggalan kita bingung ya guys. Ada banyak secara online, antara lain Google Drive, OneDrive, kemudian Dropbox, ada banyak, ada dan lain sebagainya guys, ada banyak sekali. Itu kita bisa akses di mana-mana saja, termasuk email. Kalau zaman dulu ya, belum ada Google Drive atau Dropbox, saya selalu membackup-nya di email. Saya bikin skripsi, bikin apa, saya kirim ke email pribadi saya. Jadi di kapanpun saya berada, saya tinggal buka email saya download, saya tidak kehilangan data-data saya. Itu menjaga keamanan saya. Ya, kalau saya andai kata waktu itu saya tidak membackup data saya, kalau data saya mau buat saya ujian, hilang semua nggak gagal semua ujian saya guys. Sampai di sini dapat dimengerti guys? Mengerti Pak? Ngerti ya? Mulai sekarang biasakan diri kalian untuk bikin Google Drive ya. Kemudian gratis di Play Store. Ada yang belum punya Google Drive? Udah pakai semua Google Drive? Udah. Dioptimalkan. Buat nyimpen materi juga ya. Mungkin kalau kalian ada suatu yang mengancam keamanan, mungkin handphonenya hilang atau laptopnya hilang, kalian masih tenang ya. Kerugiannya tidak bertambah-tambah. Ya, kasus lain, sejumlah komputer dan CPU yang berisi data penting di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Aset Daerah, Kabupaten Tegabagus, di Komplek Perkantoran Penggap, Provinsi Lampung, dibobol pencuri. Keamanan itu tidak cuma di software kok, bisa hardware-nya bisa hilang. Polisi yang
polisi menduga motif pencurian tersebut adalah mengincar dokumen-dokumen penting di dalamnya. Ya, yang diincar dokumennya guys, bukan laptopnya, bukan apa namanya CPU-nya, tapi data-datanya. Karena itu harus melakukan backup. Kemudian pencurian perangkat lunak. Perangkat lunak, bajakan, adalah perangkat lunak yang diperoleh secara tidak sah. Sama seperti kita membuat salinan tidak sah atas video game komersial. Bukan rahasia lagi bahwa para pembuat perangkat lunak secara diam-diam menyuri papan buletin elektronik, menyuri produk, lalu berusaha mendapatkan surat dari pengadilan untuk menutup papan buletin itu. Mereka juga mencari organisasi software perusahaan perguruan tinggi atau institusi lainnya yang membeli suatu program membuat salinan untuk banyak komputer. Selain itu, pembajakan perangkat lunak sering beroperasi di Cina, Taiwan, Meksiko, Rusia, dan di berbagai wilayah Asia dan Amerika Latin. Di negara-negara itulah pengoperasian program perangkat lunak yang terkenal dilakukan dalam skala besar. Malahan di beberapa negara kebanyakan perangkat lunak mikrokomposer as kan telah disalin secara ilegal. Di Indonesia sendiri, rasio pembajakan software piranti lunak mencapai sekitar 86% pada tahun 2011. Artinya lebih dari 8 dari 10 program yang diinstal oleh pengguna komputer adalah software tanpa lisensi. Namun rasio tersebut mengalami penurunan 1% dibandingkan dengan rasio pada tahun 2010 yang sekitar 87%. Hal tersebut dipaparkan dalam hasil studi Business Software Alliance. Penurunan pembajakan rasio sebesar 1% disebabkan pemerintah aktif melakukan edukasi kepada masyarakat. Pembajak dapat diberantas. Berantas berkelanjutan dengan kelibatan pemerintah dan swasta. Pemerintah harus mengedukasi masyarakat secara kontinu dan perusahaan sebagai pengguna software harus melakukan audit secara berkala untuk mengetahui software yang digunakan perusahaan. Apakah software yang digunakan sudah ilegal atau belum ilegal. Mungkin begini guys, pencurian software keamanan seperti yang perlu kita ketahui. Mungkin kalian pakai laptop ya nih ya guys. Software kalian itu bajakan atau original? Mungkin kalian jawab diri kalian sendiri ya. Windows kalian itu ori atau bajakan? Mungkin Office kalian bajakan atau ori? Ya. Kalau bajakan kira-kira itu suatu pencurian ya guys. Itu karena itu banyak sekali perusahaan-perusahaan melakukan tingkat keamanan. Gimana caranya? Dengan pengupdatean status, pengupdatean software. Biasanya kalau yang bajakan itu tidak update-nya dimatiin. Tidak boleh terkonek dengan internet. Ketika update-nya dihidupkan dan dia terdeteksi dengan internet, secara otomatis akan bisa menimbulkan mendetek kalau program tersebut palsu dan mungkin bisa dipenghentikan pengoperasionalannya. Contohnya, dulu saya pernah pakai Windows 10. Windows 10 saya palsu. Kemudian Windows 10 kan sering update ya, saya karena kurang paham, saya update, tiba-tiba mati total guys. Jadi kalau kalian pakai yang bajakan,
jangan pernah mengupdate. Kemudian, gimana cara menanggulangi pencurian software? Kalau itu kan termasuk pencurian software, antara lain dengan upaya pemerintah. Yaitu contohnya sekarang orang beli laptop plus bonus Windows original, yang laptop baru, Windows-nya original. Enggak, dulu beli laptop kosongan pakai DOS. Sekarang harganya sudah dibanding dengan harga Windows. Oke, sampai di sini paham guys? Paham, Pak. Paham ya? Paham ya? Kalau di beberapa negara yang lain, software bajakan itu tidak diperbolehkan. Di Indonesia masih cukup sangat tinggi pembajakan software. Salah satunya, ya perlu kalian ketahui, pencipta Microsoft itu siapa guys? Windows. Kalian pakai Windows kan? Penciptanya siapa? Iya. Siapa guys? Belum tahu, Pak. Lupa. Nggak tahu pencipta Windows. Bill Gates. Tahu Bill Gates? Tahu, Pak. Tahu ya? Terkaya di dunia. Iya, orang terkaya di dunia. Bagaimana dia bisa jadi terkaya di dunia? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Orang terkaya di dunia loh dia. Kalian tahu nggak baca mungkin si A kaya, ya kan? Jerome kaya, sama Bill Gates nggak ada apa-apanya. Dari mana guys? Dia dari jual software. Software, Windows, Microsoft. Ada banyak software yang temuan-temuannya dia. Kalau nggak ada yang beli, bagaimana dia bisa mendapatkan kekayaannya? Ya kan? Paham ya? Dia yang menciptakan Microsoft. Oke, selanjutnya pencurian musik atau film online. Kalian suka nyuri nggak nih? Nyuri musik atau film? Banyak siswa yang merasa bahwa mendownload film dan musik secara ilegal adalah kejahatan yang tidak memakan korban. Namun bagi industri hiburan, hal itu sama dengan pembajakan dan pencurian. Mencuri ya, ini ya, mahasiswa perguruan tinggi dapat dengan cepat menemukan layanan musik Napster dalam bentuk originalnya, mengizinkan jutaan orang saling bertukar musik secara gratis. Selanjutnya, file ilegal diedarkan melalui layanan klien atau server Napster, layanan peer-to-peer seperti Kasa, Dragster, Ware, dan Streamcast, dan menjual musik dalam CD. Perusahaan musik kemudian memutuskan untuk menindak para pelaku downloader dengan cara mendapatkan nama dan alamat mereka dari penyedia akses internet dengan menggunakan robot elektronik untuk memandu lalu lintas jaringan peredaran file dan mencari alamat IP mereka. Pada tahun 2004, misalnya, industri rekaman menggunakan undang-undang hak cipta untuk melawan siswa yang telah mendownload secara ilegal lagu dari jaringan berbagai file di 21 kampus perguruan tinggi. Beberapa di antaranya dikenai biaya dari 2.000 sampai 10.000 dolar dan denda 12.000 hingga 17.000 poin 41 dolar di USA ya guys. Pada Juni 2005, Mahkamah Agung Amerika menuntut dua jaringan berbeda memakai file dan 2 hari sesudahnya perusahaan rekaman tersebut menuntut 784 orang karena mendistribusikan lagu secara ilegal dari jaringan. Kemudian menyuri film.
Industri film juga telah melakukan tindakan agresif terhadap pembajakan film. Misalnya pada tahun 2005, pemerintah mengumumkan adanya 11 negara yang bergabung dalam organisasi yang disebut Marshall, sebuah kelompok kerjasama internet di bawah tanah dibentuk untuk memperdagangkan materi-materi berhak cipta. 4 orang ditangkap karena telah melanggar undang-undang hak cipta dengan mengoperasikan situs internet yang menawarkan film-film curian. Pembajakan kekayaan intelektual berupa perangkat lunak, musik, atau film tentu akan membahayakan siapa saja, entah langsung atau tidak langsung, karena pencuri tidak ikut serta dalam penelitian, desain, produksi, pengembangan, atau iklan. Akibatnya, pembajakan adalah menghambat kemajuan di bidang sains, produk baru, CD, musik, dan film baru, perangkat lunak baru, serta harga yang lebih tinggi untuk apa saja yang diciptakan. Pembajakan tidak akan pernah hilang sama sekali, namun model bisnis baru seperti menjual lagu dengan biaya sangat murah, misalnya cuma anggap aja 10.000 per downloadan, diharapkan dapat menggantikan sistem distribusi lama. Sampai di sini paham, guys? Contohnya banyak sekali orang-orang kaya ya, seperti Bill Gates ya, dia menemukan software. Kalau tidak ada yang beli, orang cuma membajak, kira-kira dia bisa kaya nggak? Dia dapat keuntungan nggak? Enggak ya. Untuk menciptakan perlu kerja keras nggak? Ekstra nggak? Perlu pemikiran atau nggak perlu pemikiran? Perlu ya. Ketika itu akibatnya gimana, guys? Kira-kira dengan mungkin orang sudah berpikir keras untuk menciptakan sesuatu yang sangat bagus, tiba-tiba hasilnya seharusnya dia bisa mendapatkan keuntungan, bisa menghasilkan bisnis, ya kan? Kita pelajarin bisnis ya. Nah, kita pelajari bisnis, apa itu bisnis, ya kan, guys? Bisa mendapatkan keuntungan, tiba-tiba dicuri. Orang penciptanya akan semangat untuk mengeksplor penciptaan-ciptaan baru atau enggak, guys? Enggak ya. Tentu dia akan merasa kecewa, ya kan? Udah mikir, udah penelitian cukup keras, tiba-tiba hasil kerja kerasnya seharusnya bisa menjadikan pundi-pundi uang, bisnis baru dicuri, ya kan? Tidak dapat apa-apa. Ya. Coba kalian bisa cek berapa harga Windows. Mungkin kalau kalian pakai Windows bajakan, ya kan? Di laptop kalian. Coba kalian cek berapa sih harga Windows original. Mungkin kalian pakai apalagi Office bajakan. Coba kalian cek berapa sih harganya Office yang kalian bajak tersebut, yang kalian curi. Seharusnya itu bisa menghasilkan keuntungan buat pendapatan mereka. Oke. Terus ya guys, selanjutnya bentar lagi kita akan time out, guys. Kemudian selanjutnya adalah kita akan belajar. Aduh, belum nge-record nyata, guys, suara saya. Ya, itu, guys. Jadi pencurian waktunya di situ. Kemudian yang kelima, pencurian informasi. Paris Hilton
pewaris dan pemeran sebuah reality show suatu hari terjaga dan melaporkan bahwa sidekick-nya peralatan high-tech yang menggabungkan telepon, organizer, dan kamera hingga penggunanya dapat mengirim dan menerima email telah dihack dan semua informasi yang berhubungan sosial dan beberapa fotonya telah dipost di internet. Dalam minggu yang sama, Choice Point, salah satu pembeli dan penjual software bisnis pribadi, mengumumkan bahwa pelaku kejahatan berpura-pura sebagai pembeli yang sah dan melakukan pembelian informasi penting dari 1.405 orang. Jelas pencurian informasi sudah memiliki area khusus. Mereka memasukin file-file milik Social Security Administrasi, mencuri rekaman pribadi yang penting, dan menjual informasi tersebut. Di kampus perguruan tinggi, mereka mencari atau mencuri informasi yang bersifat pribadi. Nilai misalnya mereka masuk ke dalam komputer, biro akreditasi, mencuri informasi kredit, lalu menggunakannya untuk melakukan pembelian dan menjual kembali informasi kredit tersebut ke orang lain. Contohnya begini guys, ini banyak sekali terjadi ya guys. Contohnya mahasiswa berusaha mencuri informasi. Gimana caranya bisa masuk ke Syakat? Tahu Syakat ya guys? Tahu ya. Misalnya nilai saya dapatnya kok jelek semua, C ya kan? Kemudian semua kan pakai internet ya, asal bisa tahu apa user ID sama passwordnya, kalian bisa masuk ke Syakat. Mungkin kamu tahu user ID siapa, dosen atau siapa, mungkin user ID adminnya ya kan, bisa masuk ke Syakat. Kemudian merubah nilai. Mungkin kalian dapat nilainya, kerjanya kurang, belajarnya kurang bagus, mungkin nilainya jelek ya kan, dapat nilai C, kemudian kalian membobol di Syakat, kemudian merubah nilai. Seperti itu guys, ya. Semua dilakukan berdasarkan ada informasi, ya, pencurian informasi seperti itu. Ya, ada banyak. Ini banyak dilakukan oleh mahasiswa. Gimana caranya mereka bisa merubah nilai, membobol nilai, kemudian mengotak-atik nilai, kemudian mengukilin nilai temennya. Mungkin wah itu saya habis patah hati ya kan, saya kerjain aja, saya masuk ke sistem Syakat, nilainya dia pintar, pacarnya nggak bisa pintar, nilainya A semua, udahlah saya ganti jadi E semua biar dia mampus. Seperti itu guys, semua pencurian ya. Makanya kita belajar untuk menjaga keamanan bagaimana nanti di sesi berikutnya. Oke, paham ya? Ini jelas. Oke. Kemudian penipuan di internet. Di Irak pada tahun 2003, satu hari sesudah patung Saddam Hussein diruntuhkan di kota Baghdad, souvenir perang itu sudah ditawarkan di eBay, rumah lelang online. Sebuah iklan menampilkan patung pemimpin Irak digulingkan itu dengan ukuran penuh. Meskipun pembeli harus merogoh kocek mereka untuk mengirim ongkos ke Amerika Serikat, daftar kecurangan pun kemudian terjadi di eBay selama 1 jam. Penipuan di internet merupakan masalah yang tidak kunjung selesai. Dari semua keluhan konsumen pada Federal Trade Commission, contohnya kalau di Semarang di Indonesia itu polisi cyber. Pernah dengar nggak polisi cyber guys? Pernah Pak. Nah ya, polisi cyber ya. Pada tahun 2004, pada tahun 2004, 53% diantaranya adalah keluhan penipuan. Keluhan yang paling umum pada tahun itu menurut Internet Fraud Compliance Center adalah penipuan saat pelelangan.
merchandise atau pembayaran tidak dikirim, penipuan kartu kredit, kartu debit, penipuan cek, penipuan investasi, penipuan kepercayaan, dan sebagainya. Jadi begini, mungkin bagi kalian udah nggak asing ya. Biasanya kalau orang jual beli di tiket online, ya kan, suruh uangnya dikirim dulu atau barangnya dikirim dulu? Uangnya dikirim dulu. Uangnya dikirim dulu ya. Iya. Kemudian itu banyak Pak penipuan online zaman dulu. Uangnya dikirim dulu, kemudian barangnya tidak dikirim. Itu salah satu penipuan-penipuan. Masih ada sampai sekarang ya. Banyak orang jualan lewat Facebook. Kemudian mereka suruh kirim uangnya, kemudian barangnya nggak ada sama sekali. Kemudian juga banyak penipuan-penipuan. Antara lain seperti ini guys. Jualan seolah produknya bagus, kualitasnya bagus, tidak sesuai dengan barang yang dijual. Itu juga penipuan di internet. Misalnya beli, kalian lihat, wah bentuknya bagus, ternyata setelah sampai kainnya, beli baju ya, beli kaos, harganya kelihatannya murah, kualitasnya bagus, mungkin penjualnya main editing ya kan, diedit sedemikian rupa, atau mungkin yang dipoto barangnya yang lain, kemudian yang dijual barang yang lain. Itu salah satu penipuan di internet ya. Ada banyak, karena itu kalian harus berhati-hati menggunakan internet, dan itu bisa di salah satu tindakan pidana. Jangan pernah mencoba ya guys, itu tindakan pidana karena bisa dilaporkan ke polisi, karena ada hukum IT juga. Oke, selanjutnya ya, agak banyak nih. Kemudian pengambilan PC, pengambil alihan PC. Betty Carey, 54, seorang nenek dengan 3 cucu di New Jersey terkejut ketika penyedia akses internetnya menghentikan akses emailnya. Alasannya, seorang menyusup telah mengambil alih PC Carey dan mengubahnya menjadi alat mengirim sekitar 70.000 email dalam satu hari. Mesin Carey menjadi sesuatu yang kerap disebut zombie atau drone, sebuah komputer yang diambil alih secara rahasia dan diprogram untuk merespon instruksi yang dikirim dari jarak jauh. Acap kali menjadi saluran instan messaging. Akan tetapi, PC wanita New Jersey ini adalah salah satu dari beberapa komputer pribadi rumahan dan bisnis yang disebut botnet, singkatan dari robot network, sebuah industri komputer yang dibuat menjadi Trojan House yang menempatkan instruksi dalam setiap PC, lalu menunggu perintah dari orang yang mengontrol jaringan tersebut. Jaringan yang dikontrol dari jarak jauh ini bisa dideteksi secara baik oleh penyedia akses internet dan bisa memblokir koneksi jaringan yang tidak diizinkan dan membantu pengguna menghapuskan infeksi dari PC mereka. Komputer zombie atau botnet digunakan untuk meluncurkan serangan phishing atau mengirim pesan spam. Mereka juga bisa digunakan untuk mengirim serangan denial of service, DOS, seringkali untuk mendapatkan uang dari situs yang didasari sebagai usaha balas dendam karena telah menghambat serangan. Misalnya, sebuah cyber blackmailer mengancam akan melumpuhkan server Maili, sebuah perusahaan memproses pembayaran online jika mereka tidak mengirimkan uang sebesar 10.000 US dollar. 10.000 US dollar itu kira-kira 100. Kalau US-nya sekarang 17.000, kira-kira 170 juta, guys. Melalui bank, ketika perusahaan itu menolak, servernya diserang dengan banyak data selama 4 hari. Blackmail digunakan dalam usaha pencurian nomor kartu kredit dan dokumen. Seorang pencuri memasuki sistem
pengecer internet CD Universe dan mencuri 300.000 nomor kartu kredit pelanggan. Dan ketika eksekutif perusahaan menolak untuk membayar tagihan belanja mereka, pencuri itu pun menyerah. Peristiwa tersebut peneliti keamanan lupa menutup plot sehingga seorang mengunci dokumen elektronik orang lain. Praktis mereka menjadi sandera dan pelaku meminta uang sebesar $200 dikirim melalui email menjadi jaminan untuk mengirim kunci digital untuk membuka file. Jadi begini guys, ada yang namanya Trojan. Pernah tahu Trojan nggak? Pernah dengar nggak setidaknya? Virus ya, Pak? Ya, seperti virus. Tadi Ya. kamu susupin virus, tadi bisa ngirim spam. Tahu spam nggak? Tahu, Pak? Ya, tahu. Tahu ya. Nanti komputermu Ya. bisa mengirimi spam. Seperti tadi komputernya neneknya. Kemudian kalau spam itu kan berupa email. Email itu ada kapasitasnya nggak kira-kira? Kurang tahu, Pak. Kamu pakai Gmail kan? Pakai Gmail Iya. atau pakai Google? Itu ada Pakai. kapasitasnya. Kalau dikirimi email terus, punyamu akan penuh, ya kan? Dan akan menghambat mungkin yang penting nggak bisa masuk malahan. Atau mungkin Gmailmu akan keblokir. Kalau Gmailmu keblokir, mungkin bagi seorang bisnismen, email kan penting. Harus memberitahu email yang baru. Seperti itu guys. Makanya orang bisa mengajukan pemeras sampai 170 juta. Itu kejahatan-kejahatan internet. Namanya macam-macam. Ada hacker, tracker. Ya, tapi kita tidak belajar tentang kejahatan internet. Cuma just a knowledge aja highlight-nya. Kemudian kejahatan motif pribadi. Terkadang pelaku kejahatan lebih tertarik untuk merusak atau menghancurkan sistem komputer dan telekomunikasi ketimbang mencari keuntungan dari sistem tersebut. Misalnya seorang siswa di sebuah kampus Wisconsin secara berhati-hati dan berulang kali memastikan sistem komputer sebuah universitas menghancurkan tugas akhir usinan siswa. Hakim mengganjarnya dengan hukuman penjara 1 tahun dan pelaku pun dikeluarkan dari kampus. Pada tahun 2003, situs Witness menjual perekam digital online dibanjiri oleh serangan elektronik yang melumpuhkan sistem email mereka selama berminggu-minggu. Kejadian ini dilatar belakangi oleh balas dendam seorang usahawan yang proposal bisnisnya ditolak oleh Witness. Ia telah mengupah seorang penjahat bayaran di dunia maya untuk melancarkan serangan. Ya, ini motif kejahatan pribadi. Ada macam-macam ya guys. Mungkin banyak sekali yang dilakukan oleh anak muda. Mungkin dia diputus oleh pacarnya, ya kan? Facebooknya dihack, ya kan? Facebooknya dihack, fotonya diganti. Mungkin diganti monyet apa diganti apa, ya kan? Itu motif pribadi ya. Ini lebih kompleks, ngirim email, ngirim apa, ya kan? Tidak cuma email aja, banyak kok, seperti Facebook, kemudian Instagram. Makanya kalian harus berhati-hati untuk menjaga kerahasiaan informasi data diri kalian. Termasuk apa ya? Ada banyak perilaku yang dipakai. Salah satunya mungkin kalian login pakai komputer PC-nya orang, itu juga sangat berbahaya. Karena PC kalau diinstal dia akan bisa menyimpan password meskipun dia pakai jaringan yang private. Tahu ya jaringan private ya, di Google kan ada jaringan private, tahu guys, yang tidak bisa menyimpan historis, ya kan? Kalau orang itu menginstal saya tidak mau sebutin programnya, pokoknya programnya walaupun di private dia bisa menyimpan. Karena itu perlu berhati-hati ya, data diri kalian. Kemudian kalian pernah dengar remote controlling nggak? Desktop remote.
Belum, Pak. Belum pernah ya. Belum. Komputer kalian bisa dijalanin. Contohnya komputer Mbak Yuska mengalami kerusakan, ya kan? Kemudian saya bisa betulin dari sini. Jadi nanti komputermu tuh bisa gerak-gerak sendiri. Pernah lihat nggak? Pernah, Pak. Pernah Iya. lihat toh? Itu Iya. dia pakai desktop remote desktop. Ya, itu kalian harus berhati-hati, harus menyerahkan kepada orang yang terpercaya karena secara langsung dia bisa mengambil alih semua sistem yang ada di komputermu. Mungkin di komputer kamu nyimpan apa, orang itu bisa memindahkan karena kamu secara tidak langsung telah memberi izin orang tersebut memakai komputermu, meskipun orang itu tidak pinjam komputermu secara fisik, ya. Saya bisa, contohnya komputermu ada IP address-nya, ya kan? Semua komputer kan Iya. ada alamatnya ya. Saya pakai remote desktop, saya bisa masuk ke komputermu. Saya bisa ngambil mungkin foto-fotomu atau apa seperti itu tanpa kamu ketahui. Ya, ada banyak. Tapi kita tidak belajar lebih lanjut tentang kejahatan. Kemudian pelaku kejahatan komputer. Pelaku kejahatan komputer sulit untuk dipastikan dari mana serangan berikutnya akan terjadi. Berikut ini dipaparkan sumber pelaku tersebut satu persatu. Ini dari kesaksian dan pengalaman pelaku kejahatan ya. Tidak untuk kita tiru, tapi untuk menjadi pembelajaran buat kita untuk berhati-hati. Individual atau kelompok kecil, beberapa penjahat di dunia maya, misalnya phishing atau malware atau kreator spyware dan virus. Ingat, orang sering pakai virus ya. Plus berbagai jenis kejahatan cracker, hacker. Pelakunya meliputi individu atau anggota dari kelompok-kelompok kecil yang menggunakan email atau situs web palsu untuk mendapatkan informasi pribadi yang bisa dimanfaatkan, entah untuk mendapatkan uang atau hanya sekedar kekuatan untuk membaginya dengan anggota lain. Ini guys, mungkin sedikit sharing untuk membedakan website asli atau tidak. Kalau kalian pakai Chrome, itu ada alat pendeteksinya. Salah satunya mungkin ini ya, saya praktekin ya. Contohnya ini, bisa lihat guys. Bentar. Ini saya belum share ya. Ini mungkin sebagai pengetahuan aja. Halo, bisa lihat guys? Bisa, Pak. Nih, kalian tahu ini ada logo apa guys? Kita lihat ini logo apa? Gembok, Pak. Gembok ya. Itu menunjukkan situsnya asli ya, bukan situs palsu. Contohnya di sana ada tulisannya sertifikat. Ada sertifikatnya masih masih valid ya. Ada banyak. Kalau kalian online harap berhati-hati. Lihat ada gemboknya atau tidak. Kalau ada gemboknya itu berarti aman websitenya, website yang asli. Jadi kalau ada gemboknya itu hati-hati. Kemudian yang berikutnya pegawai. Dari hasil survei pada tahun 2002 yang dilakukan pada 1.009 kepala petugas keamanan dan pakar keamanan ditenggerai bahwa orang
yang menempati posisi terbesar sebagai ancaman pada infrastruktur teknologi karena serangan dunia maya adalah pegawai yang masih aktif sebesar 53%, mantan pegawai 10%, non pegawai 28%. Ingat, kejahatan dalam suatu perusahaan rata-rata dilakukan oleh pegawai yang aktif sebagian besar karena mungkin mereka masih bekerja, jadi mereka ada kemudahan untuk dapat mengakses data. Yang kedua, mantan pegawai, mereka pernah bekerja, setidaknya mereka tahu seluk-beluk perusahaan tersebut, sehingga mereka bisa menjadi ancaman. Setelah keluar, mungkin keluar pindah ke pesaing, atau mungkin dia keluar karena tidak ada perasaan senang, dia bisa menjadi ancaman bagi perusahaan. Yang non pegawai itu 28%. Mungkin dia menggunakan virus atau menggunakan apa. Profesor peradilan bertindak kejahatan dari Universitas Michigan, David Cater, meneliti beberapa perusahaan mengenai kejahatan komputer. Ia menyimpulkan bahwa 75% sampai 80% dari semua kejahatan berasal dari dalam. Berarti harus ada orang dalam, guys. Ya, 70 sampai 80% harus ada orang dalam. Artinya sebagian besar kejahatan dilakukan oleh pegawai orang dalam. Sayangnya banyak perusahaan tidak bertindak meskipun aksi kejahatan di dunia maya banyak terjadi. Sebagian karena kejahatan dunia maya lebih sulit dideteksi dibandingkan kejahatan dalam dunia nyata. Pegawai bisa saja menggunakan teknologi informasi untuk keuntungan pribadi atau mencuri seperangkat keras atau informasi untuk dijual. Mungkin juga bisa menggunakan untuk membalas dendam karena tidak dipromosi. Sebenarnya pegawai yang merasa dikecewakan merupakan sumber utama dari kejahatan komputer. Kecurangan yang umum ditemui menurut Cater adalah pencurian kartu kredit, telekomunikasi, penggunaan komputer untuk keperluan pribadi pegawai, akses tidak berhak ke file-file penting, dan pengopian perangkat lunak, berhak cipta atau berlisensi dengan cara tidak sah. Ingat, kejahatan 75% sampai 80% itu dari orang dalam. Mungkin orang dalam tahu situsnya, mungkin mantan pegawainya atau orang yang bekerja, mungkin dia membobol. Ingat, semua perusahaan ada namanya rahasia perusahaan. Ya, nggak asing ya buat kalian ya. Dengar kata rahasia perusahaan, suatu hal yang tidak boleh orang lain ketahui atau siapa saja, apalagi saing ketahui, ya kan? Harus benar-benar dijaga. Mungkin rahasia perusahaannya apa? Mungkin data konsumen, data pelanggan, mungkin laporan keuangan. Nah, mereka ini yang menjadi sasaran-sasaran pencurian-pencurian. Mungkin perusahaan ini kok bisa maju bagaimana ya? Kan apa rahasianya, kan? Mungkin sekarang kan semua terdokumentasi ya guys, kan? Mungkin ada resep apa, masakan apa, mungkin menciptain apa perusahaan tersebut disimpan di komputer, ya kan? Sekarang komputer itu sebagai suatu hal tempat penyimpanan yang sangat bagus. Kalau dulu orang menyimpan secara offline, ya kan? Sekarang semua disimpan di komputer. Data di-scan atau apa, foto dipindahin di komputer semua. Dulu kalau foto dicetak, ya guys. Seringnya dicetak di album, ya kan? Sekarang rata-rata disimpan di file, ya kan? Nah, itu semua terkoneksi dengan komputer sehingga pelaku kejahatan berusaha mengambil atau mengetahui apa yang menjadi rahasia perusahaan. Ya, saingan bisnis selalu ada, guys.
Sampai di sini paham guys? Paham, Pak. Paham ya? Surya Paham, paham? Mbak. Oke, kita Paham, lanjut ya. Mbak. Ya, ini ya, mitra atau pemasok dari luar. Pemasok atau klien juga bisa mendapatkan akses ke teknologi informasi perusahaan, menggunakannya untuk melakukan kejahatan, khususnya sejak internet dan extranet menjadi hal yang umum. Rekan bisnis dan vendor juga bisa menjadi sumber kejahatan hacker yang tidak diperhitungkan karena sistem mereka tidak setangguh jaringan komputer milik rekan bisnis yang lebih besar, sehingga pihak ketiga bisa menerobos keamanan mereka. Kalian tahu di perusahaan rata-rata internetnya pakai apa, guys? Pakai apa? Tahu, Pak. Apa? Kurang tahu. Orang tahu ya, kayak saya. Kemarin yang saya jelaskan ada namanya intranet. Tahu ya? Kalau internet kan dipakai umum, ya kan? Intranet itu dipakai oleh internal perusahaan dalam networking, ya kan? Kemudian ada extranet, mungkin sekarang terkoneksi dengan mitra, dengan apa, ya kan? Melalui extranet tersebut, mitra bisa membobol, ada celah-celahnya. Kalau kalian ingin belajar hacker, bisa belajar di Google, di YouTube. Ini kalian tertarik untuk apa ya, memperdalam ilmu TI, ya kan, berkaitan dengan teknologi informatika. Ada banyak, bahkan ada banyak pelaku-pelaku kejahatan. Mereka melakukan kejahatan setelah ditangkap polisi, ditanyain mereka kok bisa belajar tentang hacker dari mana. Mereka jawab otodidak ya, belajar sendiri di YouTube, ada di Google, ada sekarang informasi terbuka luas ya. Kemudian ada yang namanya time out lagi, ada namanya mata-mata perusahaan. Individu yang bersaing bisa menyusup ke dalam sistem komputer perusahaan untuk melakukan spionasi industri, mendapatkan rahasia dagang yang mereka gunakan untuk keunggulan bersaing. Ada mata-mata perusahaan. Kemudian ada namanya layanan intelijen asing. Layanan intelijen Amerika yang mencoba menguak rahasia pemerintahan lain, baik secara paksa maupun halus. Demikian juga intelijen asing akan melakukan hal yang sama pada kita. Selain itu, menurut sebuah sumber, beberapa negara berupaya mengembangkan kemampuan untuk merusak rantai persediaan telekomunikasi, infrastruktur, ekonomi, dan mendukung kekuatan militer pihak musuh. Ya, seperti gini guys, mata-mata selalu ada guys. Bisa diketahui nanti kalau kita belajar tentang manajemen pemasaran, ada yang namanya intelijen pemasaran. Contohnya begini, perusahaan, anggap aja kita ngomong perusahaan Indomie ya, tahu Indomie ya guys, ya. Mereka kok bisa menguasai pasar itu bagaimana? Ya, ada yang mata-mata. Oh, Indomie melakukannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya kan? Di mata-mata yang digerak-gerakin, ya kan? Kemudian mungkin perusahaan kita bikin ada perusahaan pesaingnya, mie, ya kan? Ini juga kita meneliti apa? Tahu kelemahannya, setelah dimata-matain, oh kelemahannya, setelah dipelajarin bisa ditemukan kelemahannya Indomie, ya kan? Mungkin Indomie bumbunya kurang enak, ada nanti intelijen marketing, termasuk mata-mata mungkin dari perusahaan lain mempelajari bisnis usahanya yang lain. Contohnya Indomie, dia dipakai bahan apa, bumbu apa, tapi perusahaannya lain, dia mempelajari. Itu ya guys, semua kadang perlu diakses lewat internet juga. Oke.
Kemudian selanjutnya kejahatan terorganisir. Anggota kejahatan terorganisir beroperasi tidak hanya mencuri perangkat keras, perangkat lunak, dan data. Mereka juga menggunakan spam, phishing, dan sebagainya agar bisa mencuri identitas, melakukan penipuan online, bahkan geng-geng jalan pun sekarang memiliki situs web sendiri. Sebagian besar digunakan untuk sesuatu yang legal dan beberapa di antaranya digunakan sebagai ruang chatting untuk mengedarkan narkoba. Mereka juga menggunakan komputer sebagai bisnis. Hanya saja digunakan untuk tujuan ilegal seperti melacak utang, judi, dan barang-barang curian. Teroris. Belum 11 September 2011, Amerika Serikat sudah tidak aman dari teroris, contohnya ketika jadi pengeboman pertama pada tahun 1993 di WTC New York, dan pada tahun 1995 di Murrah Federal Building Oklahoma. Amerika Serikat menaruh perhatian besar pada teroris setelah sebuah pesawat menabrakkan diri ke WTC Center dan Pentagon pada tahun 2011. Pentagon sendiri memiliki 650.000 terminal dan workstation, 100 dan 10.000 LAN. Meskipun serangan 11 September hanya menghancurkan beberapa di antaranya, masalah yang lebih serius adalah kerusakan pada perusahaan-perusahaan yang berada di lantai teratas sementara kembar WTC, seperti kantor Glen yang kehilangan 658 dari 1.000 pegawainya. Sebagian pusat data perusahaan yang ada di sana, walaupun perusahaan pialang obligasi itu masih menyimpan file duplikasi situs sekundernya, namun mereka juga kehilangan semua password untuk mengakses file karena telah lenyap bersama para pegawainya yang meninggal selama 12 jam pertama sesudah serangan. Mereka yang selamat mencoba selama berjam-jam untuk menebak password dengan mengingat-ingat hobi, kesukaan, hewan peliharaan, dan yang lain yang berhubungan dengan pegawai yang telah tewas. Dilema berkepanjangan di era digital antara menyeimbangkan antara kenyamanan, keamanan, dan sistem keamanan untuk melindungi teknologi informasi dari kerusakan, kegagalan sistem, dan akses yang tidak berwenang. Sampai di sini ada pertanyaan guys sebelum kita masuk lebih jauh. Karena perusahaan-perusahaan dengan ya. Oke. Kita lanjut bentar ya. Ini ya, pengamanan. Ingat tadi resikonya cukup sangat tinggi. Oleh karena itu, biar tidak terjadi resiko, maka perlu dilakukan keamanan. Contohnya yang dapat dilakukan antara lain nanti kita pelajari. Dilema yang berkepanjangan pada era digital adalah menyeimbangkan antara keamanan dan kenyamanan. Keamanan adalah sistem penjagaan keamanan yang melindungi teknologi informasi dari kerusakan, dan kegagalan sistem akses yang tidak berwenang bisa mengakibatkan kehancuran kerugian. Antara lain ada 5. Mencegah kejahatan komputer, kemudian mengidentifikasikan akses, kemudian yang ketiga enkripsi, yang keempat melindungi perangkat lunak dan data, yang kelima rencana pemulihan dari bencana. Yang pertama, mencegah kejahatan komputer.
seiring semakin canggihnya kejahatan teknologi informasi, maka orang harus membayar mahal untuk mencegah dan menaati hukum yang ada. Yang pertama, memperkuat hukum. Kini administrator kampus tidak mudah lagi melanggar hukum karena mereka bisa digiring ke kantor polisi. Di Amerika, organisasi industri seperti Software Publishers Association segera dibentuk setelah maraknya pembajakan perangkat lunak dalam skala besar maupun kecil. Contohnya orang bajak pakai software bajakan kuliah itu bisa bisa ditangkap polisi. Merupakan tindakan pidana berat, bisa penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga $250.000 bagi siapa saja yang terbukti mencuri setidaknya 10 salinan dari sebuah program atau perangkat lunak seharga lebih dari $2.500. Departemen Kepolisian memiliki petugas mengawasi gerakan dunia maya. Mereka secara teratur menggeledah papan bulletin online, kamar chatting untuk mencari perangkat lunak bajakan, rahasia dagang yang dicuri, pelecehan anak, dan pornografi. Contohnya seperti gini guys, kalau di Amerika, kalau kamu pakai Windows nyandak ori, kamu tuh termasuk salah satu tindakan pidana. Karena kamu tahu harga Windows itu berapa, Office harga berapa, ya kan? Jadi itu kan suatu ibaratnya suatu kerugian bagi pemiliknya, ya. Windows 2019 itu 1.700.000. Kalau kalian bajak untuk satu komputer, satu PC, kalau kalian bajak, kamu pakai di PC kalian, secara tidak langsung orang tersebut telah mencuri sejumlah 1.700.000 untuk Microsoft Office-nya aja, ya. Belum untuk Windows-nya. Belum mungkin kalau komputer kalian mungkin hebat, ada Corel, ada macam-macam, ada software-nya gimana ya, yang